Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal bahas tentang film horor yang sempat tayang di bioskop, yaitu The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian kalau ini adalah spoiler content, sehingga watch at your own risk ya. Yuk, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja. Check it out! The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think I hurt someone. No souls. Every time a witness swears to tell the truth. Leaving him with everything you have? Because that's what it may very well cost me. The Conjuring: The Devil Made Me Do It menceritakan tentang case paranormal yang ditangani sama paranormal Ed dan Lorraine Warren. Case ini menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arne Cheyenne Johnson di Connecticut pada tahun 1981. Yang bikin case satu ini beda dari film-film Conjuring sebelumnya adalah bagaimana case ini merupakan kasus pembunuhan pertama di Amerika Serikat yang menggunakan klaim kerasukan iblis sebagai pembelaan. Dari awal film mulai, kita para penonton nggak dikasih napas. Dibuka dengan adegan exorcism yang dilakukan oleh salah satu kolega pasangan Ed dan Lorraine Warren, Father Garden. The Conjuring: The Devil Made Me Do It sukses bikin audiensnya tegang. Gimana enggak, baru mulai kita langsung dihajar sama scoring yang ribut dan menyayat. Plus visualisasi proses exorcism yang dilakukan ke anak berumur 8 tahun, David Glatzel. David Glatzel yang harusnya kelihatan lucu dan imut kayak anak-anak pada umumnya, jadi punya muka super pucat dengan ekspresi yang nggak manusiawi. Dua hal itu udah cukup bikin melotot sambil panik-panik ajaib. Menambah kengerian yang jadi pembuka film ini, proses exorcism itu nggak berjalan lancar dan malah kacau balau. Di sini kita lihat bagaimana iblis yang merasuki David ternyata lebih kuat dari ekspektasi dan bikin Ed sama Lorraine kewalahan. Untungnya, Arne Johnson, pacar dari kakak David, berhasil menyadarkan David setelah menyerahkan dirinya ke iblis yang ada di dalam diri David. Jujur, tindakan ini tuh terdengar amat nggak cerdas, dan inilah yang membawa kita pada peristiwa utama di film ini. Kalau dibandingin, kayaknya film The Conjuring: The Devil Made Me Do It punya template yang agak berbeda dibanding film-film The Conjuring sebelumnya. Selain karena menghadapi manusia sebagai musuh alih-alih iblis, horor yang ditampilkan di The Conjuring: The Devil Made Me Do It juga mengandung lebih sedikit jump scare dan mengarah ke psychological horror. Adegan-adegan yang dikasih sama film ini juga cukup oke dan memacu adrenalin, walaupun menurut tim serius itu nggak maksimal. Berbeda dari dua film Conjuring sebelumnya, The Conjuring: The Devil Made Me Do It nggak disutradarai oleh James Wan, melainkan sama Michael Chaves, yang sebelumnya bikin Wan kagum lewat film The Curse of La Llorona. Karena sutradara yang berbeda, hal ini bikin ada sesuatu yang nggak kerasa seperti film Conjuring. Plotnya yang kerasa agak berantakan lewat beberapa adegan yang bikin tim serius nggak habis pikir juga sangat disayangkan. Meskipun sebagai keseluruhan cukup enjoyable untuk ditonton. Acting Patrick Wilson dan Vera Farmiga yang berperan sebagai Ed dan Lorraine Warren seperti biasa memukau. Chemistry yang mereka punya benar-benar kuat, dan kalau tim serius itu orang yang nggak tahu menau, kemungkinan besar bakal menganggap mereka itu suami istri beneran. The Conjuring: The Devil Made Me Do It, aku kasih rating 7,5 dari 10. Film ini cukup ngasih sesuatu yang berbeda dari The Conjuring 1 dan 2. Alih-alih film rumah berhantu yang jadi template The Conjuring, film ini punya latar adegan bervariasi. Mulai dari rumah, hutan, ruangan mayat, penjara, sampai lorong bawah tanah yang berbentuk seperti altar. Selain itu, kengerian yang disuguhkan sama film ini mulai dari adegan saat exorcism yang dilakukan ke David di awal, sampai ketika adegan reka ulang suatu kasus yang berbentuk POV
Dan ketika kita dikasih lihat sama stres dan tekanan yang dialami Arnie karena dirasuki iblis, berhasil bikin kita ngerasain rasa takut yang berbeda-beda. Yang patut disayangkan dari film ini adalah gimana The Conjuring The Devil Made Me Do It gak punya hantu yang ikonik. Desain karakternya yang menurut tim Sirius gak serem sama sekali, bikin kita ngerasa kalau kita nggak lagi nonton film The Conjuring. Selain itu, banyak adegan-adegan nggak perlu yang dirasa nggak berguna dan cuma pengen mengecoh penonton tanpa ada maksud lebih dalam. Selain itu, elemen romance agak terlalu ditekankan di film ini, seakan-akan kekuatan cinta bisa ngalahin segalanya, tapi jadi berat sebelah dan ngurangin kenyamanan nonton film ini. Terlepas dari kekurangannya, film The Conjuring The Devil Made Me Do It patut diapresiasi dan jadi tontonan yang cukup menarik karena berhasil cukup bikin merinding dan takut, serta ngasih experience yang fresh bagi penggemar film The Conjuring. Nah, itu dia review film The Conjuring The Devil Made Me Do It versi Sirius. Gimana menurut kamu? Worth it nggak buat ditonton filmnya? Share di kolom komentar ya. Sekian episode Sirius nonton kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel Sirius, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton ya. Aku Mahira pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.